Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa dimanapun saudara berada pada pagi ini ya, saya akan melanjutkan materi tentang penyanderaan ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan penyanderaan itu ya? Penyanderaan itu merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Jadi, kalau misalkan pencegahan kemarin itu membatasi pergerakan seseorang ya untuk pergi ke luar negeri, kalau penyanderaan ini maka seseorang tersebut akan ditempatkan di suatu tempat ya untuk istilahnya dikekang sementara waktu. Dia tidak boleh pergi kemanapun ya, dia harus di dalam tempat tertentu itu. Nah, yang dimaksud tempat tertentu itu apa gitu ya? Tempat tertentu itu yang dimaksudkan adalah rumah tahanan negara, karena dia memiliki kewajiban yang belum dilunasi, yakni hutang pajaknya belum dibayar ya, maka dia diletakkan di rumah tahanan negara gitu. Nah, permasalahannya tidak semua wilayah di Indonesia ini memiliki rumah tahanan negara gitu. Jadi apabila ada seorang penanggung pajak ya yang kemudian akan disandra ya, apabila di wilayah tersebut tidak ada rumah tahan negara, maka orang tersebut itu akan dititipkan ke lembaga permasyarakatan atau lapas ya, tentunya dengan minta izin pejabat lapas dulu gitu juga. Nah, untuk syarat-syarat penyanderaan ya, tidak semua wajib pajak itu juga akan disandra. Jadi tidak semua orang yang memiliki hutang pajak itu disandra gitu ya. Nah, syarat-syarat seseorang itu akan disandra gitu ya, itu hampir sama dengan pencegahan kemarin. Nah, ini ada syarat kuantitatif dan kualitatif ya. Kuantitatifnya otomatis dia mempunyai hutang pajak sekurang-kurangnya adalah 100 juta gitu. Jadi minimal adalah 100 juta. Kalau hutang pajaknya 50 juta atau 90 juta, maka dia pasti tidak akan disandra. Tapi kalau mulai 100 juta ke atas, maka akan ada kemungkinan untuk orang tersebut untuk disandra gitu ya. Nah, kemudian syarat kualitatifnya itu diragukan itikat baiknya. Nah, itikat baiknya seperti apa? Mungkin bisa dilihat di video-video saya yang sebelumnya yang sudah pernah saya jelaskan ya. Nah, kemudian ada lagi syarat tambahan, yaitu telah lewat jangka waktu 14 hari setelah tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan juga mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan Indonesia ya. Jadi itu adalah syarat-syarat penyanderaannya. Nah, kemudian ya kita tahu ya bahwa di penyanderaan itu pasti ada biayanya ya, tidak hanya untuk penyanderaan tapi untuk seluruh penagihan pajak itu ada biayanya gitu. Nah, siapa yang menanggung gitu ya untuk biaya-biaya penagihan pajak termasuk pencegahan, penyanderaan dan lain-lain, itu ditanggung oleh si penanggung pajak gitu ya. Nah, oke, jadi yang perlu saudara ketahui itu ya, penanggung pajak yang punya hutang pajak kemudian dia disandra apabila suatu saat dia dititipkan di lapas, statusnya itu bukan seperti orang-orang yang melakukan tindak pidana atau perdata. Jadi sekali lagi juga ditekankan, juga banyak yang tanya ya di forum diskusi, pencegahan dan penyanderaan ini itu adalah untuk memberikan efek jera gitu. Jadi kadang-kadang kepala KPP pun akan pertimbangkan kapan sih seseorang itu disandra atau kapan sih seseorang itu akan dilakukan pencegahan aja gitu ya. Nah, salah satu yang mendasarinya yaitu faktor sosial gitu. Faktor sosial si penanggung pajak gitu. Apabila si penanggung pajak ini adalah seorang tokoh tersohor di masyarakat gitu ya, maka si kepala KPP mungkin akan mengusulkan bahwa penanggung pajak ini maka akan disandra.
Nah, kenapa kok disandra? Kenapa kok nggak dicegah? Ya, bayangkan aja bila dia adalah seorang tokoh masyarakat, tokoh yang terkenal di masyarakat, gitu ya. Kemudian dia disandra, ada banyak orang pakai seragam datang ke rumahnya, gitu ya. Terus membawa dia ke rumah tahanan negara atau tadi dititipkan di lapas. Apa yang dia rasakan? Ya kan? Malu kan ya. Nah, kalau misalkan dia malu ya, dia malu ya kan terhadap masyarakat sekitarnya, kok aku sampai disandra sih gitu ya, maka diharapkan supaya dia melunasi hutang pajaknya. Karena kalau misalkan saat dia mau disandra kemudian dia melunasi hutang pajaknya, ya otomatis proses penyanderaan itu ya dibatalkan gitu ya. Yang penting dia mau melunasi hutang pajaknya gitu. Nah, terus pertimbangan apa kalau misalkan seseorang itu dicegah? Bisa jadi karena ini dilihat dari aktivitas ekonominya gitu. Aktivitas ekonominya seperti apa gitu ya. Apabila dia adalah seorang pengusaha yang sering sekali bolak-balik ke luar negeri ya untuk urusan bisnisnya gitu ya, maka orang tersebut akan cenderung dicegah daripada disandra. Kenapa gitu ya? Karena kalau misalkan dicegah otomatis kan bisnisnya berhenti gitu. Kalau misalnya berhenti kan dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, istilahnya memberikan efek jera. Kalau orang Jawa bilang ya, itu ben kapok ya, seperti itu, biar dia merasakan akibatnya kalau tidak bayar pajak itu gimana gitu ya. Jadi itu sekali lagi, baik pencegahan dan penyanderaan itu tujuannya adalah memberikan efek jera kepada si penanggung pajak agar segera melunasi hutang pajaknya ya. Oke. Kemudian berapa lama sih masa penyanderaan itu? Masa penyanderaan itu dilakukan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya adalah 6 bulan gitu ya. Nah, kalau untuk hak-hak sandra ya, saat di saat berada di rumah tahanan itu apa aja gitu ya. Walaupun disandra seseorang pasti masih memiliki hak-hak asasi. Apa aja yang diizinkan gitu ya. Melakukan ibadah ya, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan makanan yang layak, memperoleh bacaan informasi lainnya atas biaya sendiri. Bacaan informasi ini berupa buku ya, atau majalah atau koran ya. Kemudian menerima kunjungan rohaniawan dan dokter pribadi atas biaya sendiri ya kan. Kemudian dia juga berhak untuk menerima kunjungan dari keluarga, pengacara, sahabat ya, tapi harus berdasarkan izin tertulis gitu. Terus kemudian dia juga masih memiliki hak untuk menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas ya, kepada kepala rumah tahanan negara atau kepala KPP-nya. Nah, kalau kewajibannya apa? Ya dia harus mematuhi tata tertib dan kedisiplinan gitu ya. Kemudian dia, karena dia lagi disandra, maka dia dilarang membawa seluruh alat komunikasi, telepon genggam, pager, komputer, laptop, itu nggak boleh ya, itu tidak boleh dilakukan. Nah, kapan sih penyanderaan itu dihentikan ya? Penyanderaan itu dihentikan apabila hutang pajaknya sudah lunas seperti yang saya tadi katakan. Nah, selain itu apalagi apabila jangka waktu penyanderaan itu sudah usai ya. Kemudian berdasarkan ketetapan pengadilan dan juga berdasarkan pertimbangan tertentu dari menteri atau gubernur kepala daerah tingkat 1 ya. Nah, jadi seperti itu ya materinya ya. Nah, ini lagi nih, kalau misalkan ternyata ada kesalahan dalam proses penyanderaan, maka si penanggung pajak dapat melakukan gugatan atas penyanderaan tersebut. Nah, dalam
dalam hal ya apabila ternyata gugatannya itu dikabulkan, maka si penanggung pajak akan mendapatkan rehabilitasi dan ganti rugi atas nama baiknya gitu ya. Besarnya ganti ruginya berapa? Besar ganti rugi adalah 100.000 setiap hari selama masa penyanderaan ya. Dan ganti rugi diberikan paling lambat adalah 30 hari sejak diterimanya permohonan penanggung pajak. Ya, demikian adalah materi tentang penyanderaan. Semoga saudara bisa belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.